Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya Rahayu, salam kebajikan bagi kita semua. Halo teman-teman, gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Perkenalkan, saya Hilma Sajida Hanin dari Fakultas Peternakan Prodi Peternakan kelas C. Dalam video ini, saya akan memaparkan kasus negara dan warga negara terkait dengan kekerasan seksual pada perempuan untuk memenuhi tugas kewarganegaraan. Saya mengangkat judul Perempuan dalam Himpitan Pandemi, Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Cyber, Perkawinan Anak, dan Keterbatasan Penanganan di Tengah COVID-19. Artikel ini ditulis pada 5 Maret 2021. Bagian pertama adalah temuan dalam catatan tahun 2021. Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan sepanjang tahun 2020 sebesar 299.911 kasus, terdiri dari kasus yang ditangani oleh 1. Pengadilan negeri atau pengadilan agama sejumlah 291.677 kasus. Kedua, lembaga layanan mitra Komnas Perempuan sebanyak 8.234 kasus. Ketiga, yang ditangani oleh unit pelayanan dan rujukan Komnas Perempuan sebanyak 2.389 kasus, merupakan kasus berbasis gender, dan 255 kasus diantaranya adalah kasus tidak berbasis gender atau memberikan informasi. Poin kedua adalah penurunan signifikan jumlah kasus yang terhimpun di dalam Catahu tahun 2021 yang menunjukkan bahwa kemampuan pencatatan dan pendokumentasian kasus KIP di lembaga layanan dan di skala nasional perlu menjadi prioritas pertahanan bersama. Sebanyak 299.911 kasus yang dapat dicatatkan pada tahun 2020, berkurang sekitar 31% dari kasus di tahun 2019 yang mencatat sebanyak 431.471. Hal ini dikarenakan kuesioner yang kembali menurun, hampir 100% dari tahun sebelumnya. Pada tahun sebelumnya, jumlah pengembalian kuesioner sejumlah 239 lembaga. Sedangkan tahun ini, hanya 120 lembaga. Namun, sebanyak 34% lembaga yang mengembalikan kuesioner menyatakan bahwa terdapat peningkatan pengaduan kasus di masa pandemi COVID-19. Data pengaduan ke Komnas Perempuan juga mengalami peningkatan drastis sebanyak 60% dari 1.413 kasus di tahun 2019 menjadi 2.389 kasus di tahun 2020. Kemudian dari sejumlah kasus 8.234 yang ditangani oleh lembaga layanan mitra Komnas Perempuan, jenis kekerasan terhadap perempuan tercatat sebagai A. Kasus yang menonjol adalah di ranah personal atau disebut dengan KDRT, kekerasan dalam rumah tangga sebanyak 79% atau 6.480 kasus. Di antaranya terdapat kekerasan terhadap istri menempati peringkat pertama sebanyak 3.221 kasus sebanyak 50%, disusul dengan kekerasan dalam pacaran 1.309 kasus sebanyak 20% yang menempati posisi kedua. Kemudian posisi ketiga adalah kekerasan terhadap anak perempuan sebanyak 954 kasus atau 15%. Sisanya adalah kekerasan oleh mantan pacar, mantan suami, serta kekerasan terhadap pekerja rumah tangga. Kekerasan di ranah pribadi ini mengalami pola yang sama seperti tahun sebelumnya. Bentuk kekerasan yang paling menonjol adalah kekerasan fisik sebanyak 2.025 kasus atau 31% menempati peringkat pertama, disusul dengan kekerasan seksual sebanyak 1.983 kasus. Sebanyak 30%, kasus psikis sebanyak 1.792 atau 28% dan kasus ekonomi sebanyak 680 kasus atau 10%. Kemudian KIP berikutnya adalah di ranah publik atau komunitas sebesar 21% tercatat 1.731 kasus. Dengan kasus paling menonjol adalah kekerasan seksual sebesar 962 kasus atau 55% yang terdiri dari kekerasan seksual lain atau tidak disebutkan secara spesifik. Dengan 371 kasus diikuti dengan pemerkosaan 229 kasus, pencabulan 166 kasus, pelecehan seksual 181 kasus, persetubuhan sebanyak 5 kasus dan sisanya adalah percobaan perkosaan 10 kasus.
Istilah pencabulan dan persetubuhan masih digunakan oleh kepolisian dan pengadilan karena merupakan dasar hukum pasal-pasal dalam KUHP untuk menjerat pelaku. Berikutnya, KIP di ranah pelaku negara. Kasus-kasus yang dilaporkan sebanyak 23 kasus atau sebanyak 0,1% berasal dari LSM sebanyak 21 kasus, WCC Women Crisis Center 2 kasus dan 1 kasus dari UPA. Kekerasan di ranah negara antara lain adalah perempuan berhadapan dengan hukum 6 kasus, kekerasan terkait penggusuran 2 kasus, kebijakan diskriminatif 2 kasus, kekerasan dalam konteks tahanan dan serupa tahanan 10 kasus, serta 1 kasus pelaku pejabat publik. Kemudian, dalam data sejak 10 tahun belakangan, formulir Catahu dilengkapi dengan lembar isian terkait isu khusus yang berfungsi untuk mencatat data korban kekerasan yang dialami komunitas minoritas seksual, perempuan dengan disabilitas, perempuan dengan diskriminasi HIV atau AIDS, perempuan pembela HAM, dan kasus-kasus kekerasan berbasis gender cyber. Kemudian pada tahun 2020 tercatat sebanyak 77 kekerasan terhadap perempuan dengan disabilitas dan perempuan dengan disabilitas intelektual merupakan kelompok yang paling rentan mengalami kekerasan sebesar 45%. Sementara itu tercatat juga 13 kasus kekerasan terhadap LGBT, bertambah 2 kasus dari tahun 2019, sebanyak 11 kasus dengan kekerasan yang mendominasi adalah kekerasan psikis dan ekonomi. Yang menarik untuk dicermati bahwa hanya terdapat 1 kasus kekerasan terhadap LGBT yang diteruskan ke ranah hukum hingga tahap penyidikan di Jawa Tengah. Kemudian selanjutnya pada tahun 2020 terdapat kenaikan angka luar biasa pada kasus perempuan dengan HIV AIDS, yakni sebanyak 203 dibandingkan tahun 2019 yang hanya 4 kasus. Kenaikan jumlah kasus ini berasal dari data LBH APIK Bali yang merupakan outreach dan pendampingan kasus kekerasan terhadap ODA, perempuan dan anak. Selanjutnya, kekerasan yang dialami oleh perempuan pembela HAM pada tahun 2020 sebanyak 36 kasus, naik dari tahun lalu yang hanya dilaporkan sebanyak 5 kasus. Data lembaga penyedia layanan menunjukkan bahwa KBGS atau kekerasan berbasis gender cyber meningkat dari 126 kasus pada tahun 2019 menjadi 510 kasus pada tahun 2020. Bentuk kekerasan yang mendominasi KBGS adalah kekerasan psikis sebanyak 49% atau 491 kasus, disusul dengan kekerasan seksual sebanyak 48% atau 479 kasus, dan kekerasan ekonomi sebanyak 2% yaitu 22 kasus. Selanjutnya, data kekerasan terhadap perempuan dari Badan Peradilan Agama. Sejak tahun 2017, Badilak mengkategorisasi penyebab perceraian dengan lebih spesifik, termasuk di dalamnya kategori yang memuat kekerasan terhadap perempuan. Masih sama seperti tahun sebelumnya, agama menunjukkan penyebab perceraian terbesar adalah perselisihan berkelanjutan terus-menerus sebanyak 176.683 kasus. Kedua terbesar adalah ekonomi sebanyak 71.194 kasus, dan disusul meninggalkan salah satu pihak sebanyak 34.671 kasus, dan kemudian dengan alasan KDRT sebanyak 3.271 kasus. Dispensasi nikah atau perkawinan anak adalah hal lainnya yang terjadi peningkatan ekstrim 3 kali lebih banyak berdasarkan data Badilak, yaitu 23.126 kasus di tahun 2019, naik tajam sebesar 64.211 kasus pada tahun 2020. Hal ini disebabkan antara lain oleh karena situasi pandemi seperti intensitas penggunaan gawai dan persoalan ekonomi keluarga beserta adanya perubahan UU perkawinan dan menaikkan usia kawin menjadi 19 tahun bagi perempuan. Selanjutnya, data KIP, pengaduan langsung ke Komnas Perempuan. Pada tahun 2020, meskipun tercatat sebagai penurunan pengaduan korban ke berbagai lembaga layanan di pandemi COVID-19 dengan sejumlah kendala sistem,
dan pembatasan sosial, Komnas Perempuan justru menerima kenaikan pengaduan langsung sebesar 2.389 kasus dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu 1.419 kasus, atau terhadap peningkatan pengaduan sebanyak 970 kasus atau 40% di tahun 2020. Hal ini disebabkan Komnas Perempuan menyediakan media pengaduan online melalui Google Form dan pengaduan. Sementara di tahun 2020 telah terdapat penegasan payung hukum untuk pemulihan bagai korban terorisme melalui peraturan presiden. Namun, Komnas Perempuan mencatat tidak ada kemajuan yang berarti dalam penanganan pelanggaran HAM masa lalu. Hingga tahun ini dituliskan, keputusan Gubernur Aceh untuk kompensasi korban pelanggaran HAM berbasis temuan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh, di mana diantaranya termasuk korban kekerasan seksual, belum terlaksana. Sama halnya dengan Papua, Perdasus mengenai penanganan korban pelanggaran HAM dan kekerasan juga hanya sampai di atas kertas. Selain itu, Undang-Undang Penanganan Konflik Sosial belum menjadi rujukan dalam mencegah dan menangani konflik sumber daya alam dan perampasan lahan yang berubah menjadi konflik horizontal. Poin terakhir adalah, di tengah-tengah pandemi juga diamati bertumbuhnya support group komunitas untuk para korban kekerasan seksual. Dukungan ini menciptakan daya resiliensi korban sehingga menjadi berdaya dan merasa tidak sendirian. Sekian pemaparan kasus dari saya. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.